Hai semua, kembali lagi di channel aku, No Official. Akhirnya udah mulai masuk bikin budgeting Januari. Karena ini bukunya kemarin aku baru bikin video unboxing, jadi bukunya bener-bener baru datang, makanya aku baru bisa banget bikin video ini. Dan ini bener-bener yang tahun kayak, ya aku gak sabar banget menjalaninya. Karena memang dengan kehidupan yang baru, dengan budgeting yang baru, dan semua hal yang baru, juga dengan semangat yang baru supaya jadi jauh lebih baik. So teman-teman tonton video aku sampai habis ya, supaya tahu tema apa yang bakal aku buat di budgeting kali ini. Nah di sini untuk bagian halaman depan bukunya bakal aku bikin itu untuk video goals tahun 2023, belum kebuat juga, tapi aku udah masuk ke budgeting karena memang udah kelewat banget untuk budgeting bulan Januarinya, makanya aku duluan bikin video ini. Jadi untuk goals nanti bukunya tetap di buku budget ya teman-teman, gak aku pisah kayak tahun sebelumnya juga aku kayak gini. Di sini bagian depan yaitu bagian untuk cover. Di sini aku hias-hias aja pakai kertas. Jadi kertasnya ini buku novel, entah buku novel apa. Terus aku sobek-sobek aja karena nggak kebaca juga udah lagi. Jadi tinggal dijadiin kertas buat tempelan supaya lebih estetik. Nah kalau untuk stiker yang ini aku beli ya teman-teman. Tapi kalau untuk kertas tulisannya itu aku nggak beli. Aku sobek-sobekin novel buku yang ada. Makanya itu kayak ada warna kuning-kuning memang karena udah lama. Baru aku tempelin stiker cewek kayak gini aja. Jadi temanya kali ini itu warnanya agak krem, coklat, dan juga abu-abu gitu. Jadi pokoknya ala-ala vintage. Semoga aja di tahun ini bener-bener kerealisasi ala-ala vintage untuk budgeting aku ya. Nah terus untuk di tengah stikernya yang frame ini aku tulis untuk bulannya yaitu Januari, tapi aku singkat aja jadi Jan. Baru ditinggal di dekor-dekor sedikit pakai pulpen kayak gitu, terus lanjut ditempelin stiker bunga supaya agak lebih cantik. Nah terus untuk di bagian pinggirnya aku tempelin pakai selotip yang kayak ada tulisan novelnya gitu. Dan ditambahin tempelan lagi kayak gini. Pokoknya bener-bener dibuat se-vintage mungkin. Aku banyak dapat idenya dari Pinterest ya teman-teman, gak pernah berubah. Referensi aku cari di Pinterest atau aku cari di channel-channel luar yang suka bikin tentang bullet journal gitu. Nah terus untuk di bagian pinggirnya ini aku tulisin quotes dalam bahasa Inggris. Isi quotesnya yaitu take care of yourself because the only one really care about you is only you. Artinya harus dimulai di tahun 2023 ini mulailah untuk menjaga dirimu baik-baik, dirimu sendiri. Karena yang benar-benar peduli dengan diri kita itu ya hanya kita, atau yang benar-benar peduli tentang dirimu itu hanyalah kamu sendiri. Jadi stop mementingkan perasaan orang lain, tapi pentingkan dulu perasaanmu tanpa egois tapi ya teman-teman. Lanjut ke halaman berikutnya, kembali ditempel-tempelin lagi juga kertas dari buku sisa novel. Disobek-sobek sembarang aja, yang penting wujudnya itu agak kayak jadi estetik. Baru ditambahin tempelan kayak gini, baru di sini aku bakal nulis itu monthly budgetnya. Nah di bagian ini nih tempat aku nulisin untuk incomeku, savingku, dan juga untuk budget aku apa aja. Nah kalau di dalam video-video aku yang terdahulu aku pisahin masing-masing nih, kayak income sendiri, saving sendiri, pendapatan apa aja sendiri, pengeluaran apa aja sendiri. Kalau ini mungkin di bagian pos untuk pengeluaran itu bakal aku gabungin aja jadi satu, jadi nggak terlalu banyak bikin table. Setelah bikin headernya yang monthly budget, baru di sini aku bakal bikin masing-masing. Yang pertama itu untuk income. Nah di sini aku temanya sih memang ala-ala vintage, tapi seminimalis mungkin ya. Jadi kurang banyak dekorasi, kotak-kotaknya juga memang yang simple-simple aja. Jadi aku memang ala-ala estetik yang simple kayak gitu, nggak perlu terlalu rame karena memang agak puyeng juga. Bertahun-tahun udah yang lumayan dirame-ramein tiap bikin jurnal budget ya, bukan bullet journal, karena aku memang kalau disuruh bikin bullet journal jujur aku nggak sanggup.
Jadi cukup budgeting aja sama tips-tips keuangan aja. Aku lebih senang bikin hal-hal yang kayak gitu daripada tentang menulis, menggambar. Jujur aku rada bingung kalau untuk yang itu. Nah terus untuk yang kedua, untuk kolom saving. Nah kolom saving juga tinggal dikotakin aja, nanti bakal aku pisahin savingnya buat apa aja. Nah untuk kolom income juga ada beberapa bagian, nanti bakal aku isi juga teman-teman ini untuk beberapa income. Nah FYI, aku itu udah gak full bekerja di kantor lagi, tapi aku udah full bekerja di rumah sebagai konten kreator ya teman-teman. Nah lanjut untuk di bagian sini nih. Nah ini nih yang rada beda kan. Kalau biasanya untuk pengeluaran itu aku bedain antara kewajiban dan kebutuhan, itu beda tabel. Nah kalau di sini ini bakal aku jadi gabung satu, tapi headernya aku ganti dengan nama pembayaran. Nah di sini mau kewajiban, mau kebutuhan, semuanya aku masukin aja jadi satu di dalam sini. Nah baru deh di sini aku isi-isi aja. Nah yang pertama itu kan untuk kolom income aku isi nomor, keterangan dan jumlah. Kalau misalkan yang untuk saving tinggal diisi keterangan dan jumlah aja. Nah untuk di kolom pembayaran ini aku isi ada nomor, kategori, keterangan dan jumlah. Jadi di kategorinya itu nanti yang bedain mana yang masuk kebutuhan, mana yang masuk kewajiban. Nah untuk bagian ini yaitu tabel yang terakhir adalah untuk monthly expenses. Nah biasanya aku tulisnya tracker deh. Jadi ini sama aja tuh dengan money tracker aku. Sebulan ini pengeluarannya kemana aja, uangnya aku pakai bakal aku tulis di sini, khusus pengeluaran-pengeluaran yang memang uang fisiknya aku pegang. Contoh kayak pengeluaran belanja bulanan, sayur, terus juga uang hari-hari aku. Jadi sekalipun aku udah gak ngekos, tetap aku butuh belanja sayur-sayuran karena kalau di rumah aku juga tetap suka masak. Jadi kebiasaan aku di kos itu kebawa sampai aku di rumah. Alhamdulillah jadi bisa jauh lebih berhemat. Walaupun gak bisa sehemat di kos karena kan memang biaya makannya untuk beda ya. Tapi gak apa-apa, tetap happy karena akhirnya udah gak jadi anak rantau lagi. Udah bisa bener-bener full time kerja di rumah, gak perlu lagi capek-capek ke kantor dengan keadaan hati yang kesel, bete banget kayak gitu. Nah setelah itu tinggal aku dekor-dekor lagi aja. Aku tempel-tempelin lagi nih kertas-kertasnya, terus pakai washi tape yang tulisan novel gitu. Dan aku pakai juga washi tape lain yang memang aku punya. Nah terus jangan lupa ditempel bunga-bungaan biar cantik. Terus dihias-hias lagi pakai brush pen supaya kayak agak ya ada isinya gitu, nggak terlalu kosong. Nah di bagian sini cukup aku tempelin sisa kertas sedikit aja, sama aku tambahin washi tape biar kayak agak ada aksennya gitu sih. Jadi biar nggak terlalu polos-polos banget yang aku hias, juga cuma bagian samping, bawahnya nggak aku hias. Nah setelah selesai di dekor baru deh di sini aku isi aja nih apa aja yang mulai dari income aku. Nah untuk income aku itu yang pertama dari afiliasi. Jadi afiliasi yang aku dapat itu biasa dari Shopee dan TikTok. Tapi jujur yang benar-benar signifikan hasilnya itu adalah dari TikTok yang bisa melebihi gaji aku per bulan. Terus ada AdSense dari YouTube dan ada video endorse. Jadi di TikTok aku udah mulai bisa terima endorse. Di YouTube sebenarnya bisa ya juga teman-teman. Kalau ada yang pengen endorse boleh langsung DM aku atau komen aja di bawah. Terus untuk saving juga masih terbagi 3 untuk challenge, reksadana dan tabungan biasa. Nah di sini nih untuk bagian bills atau bagian pembayaran. Yang pertama itu kewajiban ya. Jadi kewajibanku masih tetap itu kasih orang tua. Walaupun aku nggak ngekos tetap aku kasih orang tua. Terus kewajiban yang kedua yaitu aku ada bayar listrik. Nah ini sekarang aku cuma bayar listrik rumah aja, nggak ada listrik kos lagi. Terus yang ketiga itu aku ada bayar untuk iuran sampah tiap bulan. Terus untuk iuran jaga malam. Nah di sini aku ada bayar, tapi di sini jatuhnya aku sokongan ya. Tapi aku tulis di sini yang budget untuk aku yang keluarin aja. Terus selanjutnya itu budget kebutuhan, ada untuk sayur, belanja bulanan, bensin, dan juga ini aku baru ingat kalau aku punya kewajiban juga untuk bayar wifi. Wifi-nya juga sama, aku sokongan dengan saudara aku. Terus lanjut untuk budget kebutuhan itu kembali dengan pulsa, baru dengan pegangan. Walaupun punya wifi tapi aku tuh tetap butuh pulsa atau kuota sedikit buat di handphone kalau ketika aku lagi keluar rumah ya kan. Nah di sini masing-masing budgetnya untuk mama itu 400.000, listrik 300, sampah 15.000, jaga malam 10.000.
Untuk sayur aku budgetin 600.000 karena memang untuk makan berdua orang tua dan yang lain ya. Terus belanja bulanan 200.000. Bensin cukup 100.000 aja, terus wifi di situ 115.000, pulsa 50.000, dan pegangan aku banyakin jadi 600. Kenapa jadi lebih banyak? Karena memang kalau di rumah itu aku jadi doyan jajan, karena kiri kanan itu warung jajan, pale-pale pentol itu suka lewat, aku akhirnya suka jajan kayak ponakan-ponakan aku. Oh iya, kalau untuk di saving aku lupa nih, aku ada sinking fund. Nah di sini untuk pengeluaran itu dapat total per bulan 2.390.000. Aku tanpa ngekos tapi pengeluarannya tetap lumayan ya, tapi setidaknya lebih hemat sedikit daripada waktu ngekos. Nah ini dia hasil journaling budget aku di bulan ini. Dari covernya, baru monthly budget untuk yang bagian tengahnya. Bagian budgetnya ini mungkin di tahun 2023 aku bakal bikin seperti ini aja. Baru untuk monthly expense-nya sama aja sih dengan yang kayak tracker yang bulan kemarin. Nah nanti di next video aku bakal masukin sesuai dengan pos-pos yang udah aku buat, pisah-pisahin uangnya. Sekalian mungkin aku bakal bikin video tentang sinking fund aku yang baru juga ya. Sekalian video goals nih, ampun banyak banget pendingan video yang harus aku buat. Makasih banget teman-teman yang udah setia nontonin video aku sampai habis. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman gak pernah bosan untuk selalu support channel aku. Makasih untuk semuanya dan sampai ketemu di video lainnya. Bye-bye.